Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, dipersilakan. Apa? Izin, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Muhaimin Iskandar. Yang kami banggakan, kami hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Seluruh pengurus DPP dari Partai Gerindra, Partai PKB, PAN, dan DPP Partai Golkar yang hadir, beserta seluruh masyarakat Indonesia, teman media cetak maupun media elektronik. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita berkumpul di tempat ini, tempat yang bersejarah, tempat naskah proklamasi disusun. Dan oleh karena itu ini menjadi inspirasi bagaimana Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar, Pak Prabowo. Oleh karena itu, sekarang kita menghadapi tantangan berikutnya. Republik Indonesia 3 kali di persimpangan jalan. Pertama di tahun 65 kita berbicara mengenai komunisme dan Indonesia lolos dari crossroad tersebut. Kemudian di 98 crossroad antara otoriter dan demokrasi. Nah, Indonesia juga memilih reformasi dan sampai sekarang kita masuk dalam persimpangan ketiga. Apakah negara ini menjadi negara maju atau negara yang berpendapatan menengah? Di Asia tidak banyak negara yang lolos. Oleh karena itu, kepemimpinan 10 tahun ke depan sangat penting. Dan Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Indonesia sekarang sudah berada dalam track yang benar, yaitu pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan, di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Di Asia hanya Jepang, Korea,
Singapura yang lolos. Dan saat sekarang tentu kesempatan 13 tahun bonus demografi menjadi sangat penting, dan Indonesia sudah juga dipercaya oleh OECD, negara-negara maju, menjadi satu negara Asia Tenggara satu-satunya yang akan diundang masuk di dalam OECD. Dan ini proses memakan waktu 3 sampai 4 tahun ke depan. Tanpa leadership yang kuat, bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Nah, saya berharap kemarin Bapak Presiden Joko Widodo di Istana mengatakan Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3 sampai 4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, saya merasa bangga bahwa 4 partai bersatu, dan dalam sikap kami bahwa kita para ketua umum 4 partai ini mudah berkomunikasi dan juga mempunyai visi dan misi yang sama. Oleh karena itu sekali lagi tentu perjalanan ke depan masih ada dan banyak hal yang perlu kita bicarakan, tetapi di hari Minggu ini merupakan momen bersejarah karena 4 partai akan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan memudahkan jalan kita bersama. Salam hormat Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pemanjaan dukungan dan juga penyerahan dari Partai Golkar. Pernyataan dukungan dan penyerahan surat dukungannya. Oke. Silakan kepada Bapak Airlangga Hartarto untuk kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan dan pernyataan dukungan sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan dipersilakan. Ketinggian itu mic-nya. Coba diturunin. Ya, kependekan saya. Pelanggaran tinggi. Perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Prabowo yang saya hormati, Gus Muhaimin Iskandar, sahabat saya lihat Gus Muhaimin senyum, gembira, kami sangat gembira. Pak Airlangga, kami hari-hari terus berdiskusi Pak. Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi adkhilni wala sidiki wa akhrijni makhraja sidiki waj'alni min ladunka sultanan nasira. Melalui pertimbangan yang matang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini. Kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan itu, saudara? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan
Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbinar-binar. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan apa yang sudah dicapai Presiden kita bersama Bapak dan kita semua yang berada di sini. Peluang kita, saudara, tidak banyak, tapi kita punya peluang emas karena kita punya bonus demografi. Pak Presiden mengatakan tahun 2024 sampai tahun 2038 itulah peluang emas Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita bisa punya pemimpin yang tepat, maka cita-cita Indonesia merdeka dan 100 tahun Indonesia merdeka menjadi negara atau menjadi Indonesia menjadi negara yang maju, insya Allah bisa kita capai. Sekali lagi Pak Prabowo, mudah-mudahan kita bersama PKB, Tentu Gerindra, Golkar, PAN dan teman-teman partai lainnya bisa menuntaskan perjuangan kita Februari 14 2024 mendatang. Insya Allah Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada Allah kami bertawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan surat dukungan dari Partai Amanat Nasional dan juga tadi terlewat dari Partai Golongan Karya. Pernyataan surat dukungannya. Oke, cukup. Terima kasih. Kemudian dari Partai Golongan Karya. enggak khawatir gua kelar. Iya. Gua geser ya. Gua geser. Sekarang nih. Rob, Rai. Takutnya tiba-tiba. Bener gak? Selanjutnya dimohon para dua partai Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra, sekaligus insya Allah Presiden 2024, amin. Yang saya banggakan, sahabat saya, sahabat senior, sama-sama alumni UGM, Pak Erlangga Hartarto.
Yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi, itu yang penting. Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior yang saya banggakan, saya cintai, saudara saya. Sudah berpuluh-puluh tahun bersaudara, berdiskusi, baru kali ini berkoalisi. Sahabat saya Pak Zulkifli Hasan. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang. Dulu waktu kecil, Muhammadiyah dan NU itu musuhannya minta ampun. Waktu kecil. Waktu saya dewasa, mulai ada diskusi tentang jumlah rokaat dalam melaksanakan taraweh. Berdiskusi sampai tengah malam, ujungnya dua-duanya tidak pernah taraweh. Moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama sekali, happy, sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini dicampur deg-degan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya. Terima kasih atas kebersamaan ini. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan kerjasama politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Dimohon rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing. Bu HP bu. Bu HP bu. Prabowo izin. Baik Pak. Pak kasih tunjuk Pak. Kasih lihat Pak. Mantap. Kerjasama partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. Siap, terima kasih kepada Bapak pimpinan partai. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya,
Kepada Bapak Haji Prabowo Subianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya. Yang saya hormati dan saya banggakan, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati dan saya banggakan, Dr. Anders Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Ludwig Paulus, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya. Yang saya hormati Muhammad Edi Dwianto Suparno, SH, MH, Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati Bapak Hasanuddin Wahid, Magister Hukum, Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Muzaini, Sarjana Sosial, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Hari ini baru saja kita bersama-sama menyaksikan suatu pernyataan kerjasama politik di antara 4 partai politik yang besar di Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal yang baik ini, tanggal 13 Agustus tahun 2023 adalah persis 1 tahun tanda tangan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB. Dan 1 tahun kemudian kerjasama politik ini diperkuat oleh 2 partai bersejarah, partai yang besar, Partai Golongan Karya, Partai Kekaryaan yang dalam pemerintahan demi pemerintahan telah menunjukkan kapabilitas dalam membawa pembangunan yang berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Amanat Nasional yang bersejarah memelopori reformasi pada saat alih transisi dari Orde Baru menuju Orde Reformasi sampai sekarang. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai perpanjangan tangan di bidang politik dari Nahdlatul Ulama
selalu membuktikan berperan besar dalam mengamankan dan menyelamatkan bangsa dan negara di saat-saat kritis. Karena itu, saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Saudara-saudara sekalian, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya, yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini dipimpin oleh tokoh-tokoh politik nasional yang rekam jejak pengabdiannya sudah lama. Mereka berpuluh tahun terlibat dalam kegiatan berpolitik. Kenapa orang berpolitik? Kita berpolitik karena kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita berpolitik karena kita ingin ikut mempengaruhi jalannya negara dan bangsa kita. Kita tidak mau menyerahkan nasib bangsa kepada pihak-pihak yang kita tidak yakin cintanya terhadap negara dan bangsa ini, saudara. Karena itu saya merasa sangat besar hati kepercayaan ini. Dalam 1 tahun kita berdiskusi, kita sudah memikirkan langkah-langkah, dan kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu negara adil dan makmur dan negara yang bisa membawa kesejahteraan ke seluruh rakyat Indonesia. Kita paham itu, kita mengerti masalah. Saya bersama tokoh-tokoh di depan, Gus Imin, Mas Airlangga, Pak Zulkifli, kita telah bergulat, kita bersama-sama telah memahami masalah, kita telah mengerti bersama-sama dengan Pak Jokowi, kita telah melihat arah ke depan. Kita yakini bahwa Indonesia akan menuju keadaan yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi kita pun yakin ada syarat kunci. Syarat kuncinya adalah persatuan seluruh bangsa Indonesia. Masalah persatuan ini adalah bagian yang telah dipikirkan oleh pendahulu dan pendiri bangsa kita, yang telah menyusun naskah proklamasi di gedung ini pada tahun 1945, di mana mereka telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, dan dalam sila
Yang ketiga, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keutuhan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Mereka sudah memikirkan kita hanya bisa survive sebagai bangsa. Kita hanya bisa menjadi negara maju kalau ada persatuan Indonesia. Karena itu, saya menawarkan dalam diskusi-diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita. Bahwa kita terbuka dengan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Kita akan berhadapan dengan suatu pemilihan umum. Kita akan bertanding dengan gagah dan kesatria. Kita akan melancarkan kampanye yang terbuka, yang tidak akan menjelek-jelekan atau mencela pihak manapun. Kita yakini prestasi yang sudah dibuat dan kita yakini hal-hal yang akan kita laksanakan. Dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami telah sepakat, kami akan tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Kami telah sepakat untuk mencari putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia dari manapun, asal mampu, asal punya kapasitas. Kita akan merekrut anak-anak bangsa Indonesia yang terbaik untuk bersama-sama kita atasi hambatan menuju Indonesia Emas yang akan datang. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih PKB, terima kasih Golkar, terima kasih PAN, kepercayaan kepada diri saya dan kepada Gerindra. Saya bertekad seluruh jiwa dan raga saya akan saya berikan kepada bangsa Indonesia. Dan bersama-sama kita akan berbuat terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu tekad kita semua, dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang demi bangsa dan rakyat Indonesia. Selesai. Demikianlah seluruh rangkaian acara penandatanganan dan dilanjutkan oleh konferensi pers